Oke, halo semuanya, kembali lagi di Faridanif. Dan ini adalah Kia Carens, tipe tertinggi, 1400 cc, turbo, dan transmisinya dual clutch. Ya, ini mobil kita bawa dari Jakarta ke Klaten di sini buat mudik. Jadi kita udah pakai mobil itu cukup panjang lah. Kita bisa ngasih opini, tapi kalau kalian pengen lihat yang lebih lengkapnya lagi, bisa cek di channel Autonet Max. Nah, ini mobil CBU. Jadi completely built up, makanya harganya nggak bisa murah, harganya cukup mahal. 449 juta untuk tipe yang 1400 cc turbo, dan untuk yang versi 1500 cc naturally aspirated ya, sama kayak mesinnya Stargazer, itu harganya berapa? 398. 378 berapa gitu. Pokoknya 350 juta up, tapi nggak nyampe 400 juta. Nah, kalau misalnya kalian beli Kia Carens, mendingan yang tipe tertinggi aja sih sekalian sih, karena ya mesinnya beda. Kita buka mesinnya yuk. Ini sebenarnya mesin yang udah dipakai sama Kia Seltos ya. 1400 cc turbo, tenaganya 138 horsepower. Torsinya 242 Nm. Torsinya gede. Nah, ini bisa kita lihat mesinnya, dia cukup rapi dan dia nih atasnya bisa dicopot begini ya. Nah, dalamnya ini sama kayak Hyundai Santa Fe, dikasih gabus atau spon. Tulisannya Hyundai. Jadi di mesin ini kita akan menemukan logo Hyundai di sini. Atasnya 1400 turbo GDI, dalamnya Hyundai. Tujuannya apa? Ada busa kayak gini, biar nggak berisik. Jadi kalau misalkan kita nyalain ya, tanpa beginian, nih coba dengerin suara mesinnya. Jadi ini suara mesinnya, kalau lagi nyala, tanpa pakai peredam atasnya ini ya. Jadi ini bukan sekedar buat bagus-bagusan, tapi ada peredamnya juga. Sekarang kita pasang. Suara krik-krik-krik-kriknya itu jadi hilang sedikit. Oke, sekarang kita tutup. Kalau desain untuk mobil buatan Perindavan keren sih kalau menurut gua ya. Tapi kalau untuk mobil yang cocok buat selera Indonesia, menurut gua sih agak kurang. Tapi oke lah, kelihatan futuristik ya. Ke belakang, peleknya nggak gede, 16 inci, dan dia pakai ban Wanderer EcoTread. Pernah dengar nggak merek ban itu? Belum pernah kan? Ya pokoknya begitulah. Ada tulisannya Street, yoi. Traction A, temperatur B, tread wear-nya 400. Traction A itu nggak bisa dibandingin. Artinya gini, nggak ada standar khususnya antar ban. Jadi traction A ban merek A sama traction A ban merek B itu bedanya bisa jauh banget gitu. Samping, mobil ini kalau dibilang pesaing Innova, sebenarnya secara dimensi nggak gede-gede amat gitu ya. Panjangnya cuma 4,5 meter, kalau Innova 4,7. Terus lebarnya 1,8. Lebih lebar sedikit dibandingkan dengan Stargazer ya. Tapi kalau dibandingin sama Innova ya lebih lebar 30 mm dibandingkan dengan Innova. Belakangnya dia profilnya ngotak begini, lampunya gaya-gaya EV6. Kenapa dibikinnya ngotak gini jadi aneh? Biar dalamnya tuh lega. Kalau dibikin dia landai pasti dalamnya jadi kurang lega. Nah, ini dia bagasi belakangnya ya. Bisa dilipat rata lantai sampai ke tengah. Untuk yang varian 1400 cc turbo dia captain seat. Kalau yang bukan turbo dia nggak captain seat. Ini kalau kita naikin begini bentuknya. Oke. Seperti ini. Di sini ada laci besar. Bagasinya sih cukup lega ya. Tuh lihat tuh. Jadi bisa direbain banget sama kayak Stargazer. Stargazer kan belakangnya bisa direbain sampai begini juga nih. Ya sebenarnya ini lebih mirip Stargazer sih dibandingkan dengan Innova. Cuma mesinnya itu yang bikin asik. Sama di sini ada subwoofer. Ya, karena di sini itu pakai audio dari Bose. Jadi audionya itu dia dibandingkan dengan Stargazer lagi kita bandingin. Kalau Stargazer kan ada 6. Nah, dia ada 2 lagi speaker tambahan. Jadi ada 8 speaker, 1 subwoofer, 1 mid yang di atas dashboard. Sebenarnya Stargazer yang dijual di Filipina itu dapat audio Bose sama head unit yang lebih gede. Sayangnya di Indonesia nggak dapat. Terus ini desainnya nih kayak ada diamond gitu. Knalpotnya ngumpet di bagian kolong. Mana tuh? Ini knalpotnya. Sama di sini ada fog lamp. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Sekarang kita masuk ke dalam. Dan kalian perhatiin, dia punya sunroof. Kayaknya dia satu-satunya MPV di bawah 500 juta yang punya sunroof.
ya nggak sih? Correct me if I'm wrong. Terus lihat desain interiornya, wih ya. Pertama kali gue ngeliat keren, tapi lama-lama jadi agak biasa aja. Cuma gue suka sentuhan-sentuhan Kia tuh kesannya modern. Ya, gue suka dia tuh bikin font itu kesannya modern banget ya. Sampai ke sini, ke dalam speedometer dan kawan-kawannya itu kesannya modern. Tapi black piano ini itu gampang banget kotor. Jadi kalau kita lihat nih di kamera aja tuh kelihatan dia banyak debunya ya. Terus juga dia tuh nggak dibikin tegak layarnya, dibikin itu agak sedikit miring. Jadi kalau lagi siang-siang dia agak sedikit wash out karena ada cahaya dari luar, cahaya matahari. Dan yang gue suka dari mobil Kia itu bawaan dari barunya udah pakai kaca film solar guard. Makanya bawaannya aja udah adem. Kenapa jadi promosi solar guard ya? Kan dia nggak tap in di video ini ya kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Tapi kalau kalian mau pasang kaca film solar guard bisa ke Auto Netcare, bisa datang ke workshop, atau bisa langsung datang ke rumah kalian. Jadi nggak perlu datang ke workshop dan kalian bisa hemat waktu. Nggak kena biaya tambahan lagi kalau pasang di rumah. Lanjut. Nah, ini sebenarnya ada beberapa perintilan yang mirip kayak Stargazer. Kayak contoh nih, ini panel AC-nya. Ini sama persis susunannya sama kayak Stargazer, cuma bedanya dia dikasih aksen-aksen gini. Kelihatan jadi lebih bagus. Kalau Stargazer kan biasa aja, tapi layarnya sama, model ini juga sama, ininya juga sama, semuanya sama deh. Kecuali bentuk font dan kawan-kawannya tuh. Terus kalau lihat dari setir ini juga sama. Naruh tombol-tombolnya sama kayak Stargazer karena sama-sama Hyundai, cuma tombolnya beda total. Dan kalau misalkan kita lagi naik mobil ini terus kita lupa ini mobil apa, tenang, di sini ada tulisannya Cairns ya. Jadi kita nggak akan lupa kita naik mobil apa. Speedometer juga mirip kayak Stargazer ya. Layarnya itu yang full TFT cuma tengah doang, kiri kanannya itu cuma aksen doang. Tapi kelihatannya modern dan keren sih. Gue suka dan dia punya warna yang berbeda. Sama ngomong-ngomong soal warna, kalau malam mobil ini tuh lebih rame, lebih keren gitu. Jadi di sini ada lampunya, ya kan? Sini ada lampunya lagi, sini ada lampunya lagi, bahkan sampai ke row kedua. Jadi kalau Stargazer cuma depan doang, ini sampai ke belakang. Dan dia bisa ganti-ganti warna. Ganti-ganti warnanya ada di speedometer sini. Kita atur dari sebelah sini. Sayangnya, meskipun dia banyak features yang nggak ada di Stargazer atau mobil di kelas ya, kayak sunroof, terus ada ventilated seat, ada hill descent control, terus di belakang itu AC double blowernya itu nyatu sama plafon. Bukan yang ada model gembung gitu. Sayangnya dia nggak ada fitur ADAS atau Advanced Driving Assistance System, atau kalau di Hyundai itu Hyundai Smart Sense, kalau di Toyota Safety Sense, kalau di Mazda iActive Sense. Ya pokoknya gitu-gitulah. Dia nggak ada sama sekali. Nggak ada lane departure warning, nggak ada forward collision mitigation, dari cross traffic alert sampai blind spot monitoring, dia nggak ada. Dan lihat di sini sensornya sama sekali nggak ada sama sekali. Jadi meskipun dia feature-nya banyak, tapi ternyata untuk safety-nya dia agak kurang. Tapi untungnya udah 6 buah airbag sih. Jadi airbag-nya ada di bagian kursi sama di sini. Nah, dan bedanya sama Stargazer juga ya. Kalau kita nyalain lampu, ya, interiornya kan nyala nih. Nah, tombol-tombol power window-nya itu nyala semua. Bukan cuma buat bagian depan kanannya aja yang nyala tombolnya. Jadi dia semuanya nyala sama ada tulisan Bose di sini. Gimana soal storage-nya? Storage-nya juga bagus. Dia ada banyak banget. Bahkan di sini gue suka ya. Jadi dia ini tuh gede, tapi nembus gitu. Sama di bagian sini juga, dia tuh ada AC-nya. Jadi bisa kita matiin atau nyalain. Pas kita naruh minuman, dia bisa dingin karena ada ventilasi AC-nya. Sama ada yang gua nggak kepikiran. Di sini ini ada AC keluar. Nih, ada lubang di sini AC keluar. Tujuannya apa? Tujuannya buat naruh parfum. Ada tulisan gini ya, gambarnya di sini. Jadi kalau kita punya parfum yang nempel ke AC, dia taruhnya di sini aja, nggak usah di sini atau di sini. Nah, cuma sayangnya dia tuh nggak bisa ditutup. Jadi kalau misalkan ada orang di sini pas duduk, itu kayak selangkangannya dingin, beku. Ya ini kalau menurut gue sih gue mendingan ditutup ya. Sama di sini ada ini nih, cup holder kiri yang kena AC juga. Sama di sebelah kanan sini juga ada. Nggak ada deng, ini bukan cup holder, ini coin holder atau card holder ya buat naruh etol atau semacamnya di sini. Kalau naruh ini berisik dia. Yang taruh sini lah. Nah, sama gue suka nih ada laci kecil yang nggak kepikiran, ditaruhnya di bawah sini. Dan lacinya ini dia itu bisa nyala pas malam. Small details tapi bagus, gue suka. Nah,
Untuk interior, kalau dibanding sama Stargazer, ya jelas lebih mewah inilah. Sama Innova pun gue juga lebih suka interiornya ini, terutama door trimnya ini niat ya. Ini bahan kulitnya sampai ke sini, terus penggunaan warnanya, materialnya, aksen-aksennya itu bagus gitu. Top. Hanya saja sayangnya, ini gue udah tanya beberapa orang yang naik mobil ini ya, gimana rasa kursinya? Kursinya itu kalau kita duduknya sempurna seperti ini ya, ini tuh kayak kurang tinggi. Jadi shoulder line-nya ini dia terlalu pendek, sehingga dia kan kursi itu begini ya, kayak nengkuk kayak huruf C gitu sebenarnya. Huruf C-nya itu bagian jendolannya itu kenanya tuh bukan pas di sini gitu, pas di bawah sini, jadi kurang enak. Kalau mau enak duduknya tuh agak, nah ini nggak enak juga sih. Kalau nyetir itu pantat kita tuh harus ke paling belakang kayak gini, jangan begini, nanti tulang ekor kita masuk. Kalau masuk, daya tahan tubuh kita biasanya nggak bagus tuh. Makanya kalau nyetir itu harus tegak ya. Terus juga kalau kita pakai jarak jauh ya, kalau awal-awal sih mungkin nggak berasa. Kalau jarak jauh tuh terasa kontur kursinya tuh agak kurang pas gitu, nggak senyaman kok Stargazer lagi. Stargazer sih kursinya agak lebih enak, cuma Stargazer itu kalau menurut gua, dia tuh kursinya tuh nggak bisa diturunin lagi, jadi tuh rasanya tinggi, kayak kita bawa Innova kali ya. Kalau ini masih bisa dipendekin lagi kayak gini. So far sih mobilnya seru, enak. Sekarang kita coba jalan yuk. Gas. Nah, hal pertama yang gue paling suka dari mobil ini adalah mesinnya. Mesinnya bertenaga, karena biasanya gue naik 7-seater itu 1500 cc ya kan, 2000 cc bensin Innova gitu ya, atau kalau mau bertenaga diesel. Cuma kan diesel, saya enak-enaknya diesel tetap aja ada getarannya, terus suaranya beda. Udah gitu kalau kita di dalam rumah gitu habis parkir tuh bau dieselnya tuh gak enak kan. Bensin ini jauh lebih enak. Nah, tenaganya gede, tapi dia itu turbo lag-nya walaupun kerasa sedikit ya, tapi tetap kurang enak. Jadi pas kita gas gitu, ngegas sedikit kurang begitu berasa, ngegas agak sedikit dalam kekencengan gitu. Jadi buat dapetin feel yang pas itu harus agak sedikit effort gitu. Feelingnya mesti main banget gitu, karena kita injek dikit kok jadi kekencengan gitu loh. Remnya lumayan, tapi masih lebih enak Stargazer ya. Terus handlingnya agak sedikit kurang untuk sebuah mobil monokok, tapi kalau dibandingkan dengan Innova, well ini jelas lebih baik. Terus body roll-nya juga masih agak sedikit berasa, tapi semuanya terbayarkan sama suspensinya yang menurut gua enak. Suspensinya ini lebih ngayun dibandingkan dengan Stargazer ya. Tapi kalau misalkan kita bawa di kecepatan yang agak tinggi, lebih enak Stargazer. Kalau kecepatan rendah, dia lebih empuk. Bahkan gue lebih seneng ini suspensinya dibandingkan dengan Expander sekalipun. Suspensinya tuh berasa nyaman sekali gitu. Emang kayaknya di-tuning buat apa ya? Buat kenyamanan dibandingkan buat performance ya, MPV gitu ya. Setirnya menurut gue cukup enak. Cuma titik poin lurusnya itu kalau bisa dia agak dinaikin dikit ya. Ini agak sedikit ke bawah. Padahal gue udah pakai yang paling bawah gitu. Kalau kita naikin sedikit lagi, ini paling mentok nih ke atas nih. Nah, ini agak kurang tinggi sedikit aja gitu. Harusnya dibikin kolumnya agak naik gitu. Pasti lebih enak. Setirnya juga kulitnya bagus gitu kan. Sayangnya di sini armrest kurang maju ya. Dia armrestnya juga kayak Stargazer kurang maju. Tapi yang sebelah kanan ini bisa pas sih. So far sih nggak ada komplain. Terus nih ya, tenaganya. Kenceng loh, seneng loh gue. Andai Stargazer dikasih mesin yang kayak gini ya, waduh, auto upgrade ini. Mesinnya sih bagus, cuma karena dia pakai dual clutch transmission, jelas tetap masih ada dual clutch-nya tuh. Jadi rasa-rasa jadernya gitu pas lagi pelan tuh masih ada. Terutama pas lagi macet itu agak sedikit berasa ya. Tapi kalau misalkan udah kenceng, udah sama sekali nggak berasa, dan shiftingnya cepet banget, halus banget, enak lah pokoknya. Misalkan nih kita dari pelan, kita gas. Kenceng loh. Dan di bawah 120, 140. Ini mobil mesinnya juga masih nyantai gitu. Nih, jangan jelek tuh ya. Enak suspensinya. Jadi untuk fine tuning ketika berkendara, ini mobil sih bagus.
2 jempol buat Kia. Ya mungkin emang harganya agak mahal, 449 gitu kan. Kita bisa dapetin Innova yang tipe V bensin mungkin. Tapi ketika kita naik Innova terus naik ini, rasanya sih upgrade pindah ke Cairns ini. Walaupun ketika kita habis naik ini terus naik Stargazer, rasa kedua mobil itu tuh mirip, cuma beda di engine aja gitu. Enak mesinnya, enak, top. Dari 7-seater, mesin turbo, kenceng, tapi nggak suka getar sama bau. Ini jawabannya. Oke, kita sampai juga di rumah. Nah ini nih, belum electronic parking brake, sayang banget 400 juta ke atas belum electronic parking brake. Nah terus gimana soal konsumsi bahan bakarnya? Konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakarnya menurut gua dia cukup irit ya. Ini kemarin dari Klaten ke sini 14,1 km per liter. Dan kalau misalkan kita pakai dalam kota, dia tuh agak sedikit boros sebenarnya. Tapi kalau misalkan buat luar kota, rasionya ternyata dia tinggi banget, makanya bisa jadi irit. Nah paling sama ini nih, USB dari mobil ini itu cuma ada satu yang USB biasa, yang lainnya semua Type-C semua, bahkan sampai ke belakang. Buat gue ini agak repot sih, harus pakai adapter lagi, tapi di sini ada colokan 12 volt. Oke. Terus head unit ini sama persis kayak Stargazer ya, cuma bedanya tombol ininya kan kalau di Stargazer di sebelah kiri sama kanan. Sama nih tombolnya. Cuma kalau ini kapasitif, yang Stargazer masih tombol-tombol biasa. Bagusnya tombol-tombol biasa sih, sama dia yang pakai 8 inci. Kalau yang di Filipina, Stargazer itu pakai yang lebih gede, 10 inci atau 12 inci gitu. Sama, yang di India juga ada versi lebih gede lagi dibandingkan dengan yang ini. Oke, itu aja mungkin ya. Yuk kita keluar yuk. Kalau menurut gue sih well done buat Kia ya. Dia berhasil menciptakan MPV yang enak, nyaman, tapi kencang juga gitu ya. Tapi mungkin PR-nya menurut gue ada 2. Yang pertama dia kurang electronic parking brake. Satu lagi adalah fitur ADAS ya. Kalau bisa ada adaptive cruise control-nya, lane keeping assist. Jadi jangan mau kalah sama Stargazer gitu, yang rasanya hampir mirip-mirip tapi kencengan di mana-mana dan fitur lebih banyak. Kecuali ADAS tadi. Serdanif, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Menurut kalian yang udah beli Cairns atau nyobain Cairns, coba bagaimana komentarnya di bawah. Serdanif, terima kasih telah menonton. Bye-bye.